Oke, baik. Selamat malam, selamat datang semuanya. Wisnu Virgi nanti pada hari kali ini, malam ini tanggal 25 April 2026. Pada hari kali ini, saya dan Wisnu akan menjelaskan Urok 16 bagian 2, yaitu lanjutan pembahasan terkait kasus 3, kosakatanya yang dipakai, terus ada teksnya. Teksnya akan dibahas mulai dari apa nih yang judulnya Padar kalau tidak salah itu dibacakan dan poin-poin pentingnya poin-poin pentingnya akan dibahas. Ya, untuk yang teks mungkin belakangan saja ya, karena biar kalian tidak kaget juga, jadi harus membahas yang lanjutan pembahasan kemarin itu yang urut 16 bagian satu. Oke, jadi dari Wisnu terlebih dahulu akan membahas urut 16 itu dari halaman 155 sampai 158, dilanjutkan oleh saya nanti 159 sampai 162, dan nanti terakhir itu akan membahas kosakata dan teks halaman 154 tadi. Oke, boleh dilanjut ya Wisnu, silakan jelaskan. Ntar saya akan tambah-tambahkan lewat chat. Terima kasih. Ya, suara saya sudah dengar. Ya, terdengar. Oke, ya. Oke, selamat malam semuanya. Aku hari ini membawakan materi untuk yang Urok 16 part 2 yang halaman 155 sampai 158. Dan di sini kita sama mungkin sebelum ini kan banyak latihan sebenarnya yang soal-soal ini. Mungkin sebelum kita mulai kayak sedikit throwback soal yang part satu. Jadi kasus 3 topik utama dari Urok 16 basically adalah kasus yang membahas tentang indirect object atau seperti benda yang diadreskan ke sesuatu sebagai yaitu kayak objek lanjutan setelah objek yang pertama, objek langsung atau kasus empatnya di apa diucapkan. Jadi seperti ke mengucapkan apa sih subjek melakukan suatu pada objek untuk suatu indirect object. Itu mungkin contoh yang paling sederhananya. Nah, mungkin pertama mulai dari yang soal 13. Ini simpel saja saya baca sambil translatekan. Как вы думаете, что лучше подарить Наташе? Bagaimana apa yang kau pikir bagus atau cocok untuk dihadiahkan kepada Natasha? Nah, что она любит? Apa yang dia suka atau dia cintai? Она любит музыку. Dia cinta musik. Kemudian pada Natasha новый compact disc. Pada dasarnya hadiahkan Natasha новый compact disc. Nah, mungkin juga sedikit pengingat kepada yang part satu. Kalau misalnya kata bendanya itu seperti nama dan berakhiran dengan A atau feminin, женский род, itu artinya diakhiri dengan Y atau I. Kalau misalnya akhirannya A, maka itu akhirnya ya. Aku lupa akhirnya Y atau Y dan I ya, pokoknya itu. Kemudian kalau misalnya yang muskoirot itu akhirannya ada U dan U. Dan Sretnirot juga sama dengan yang muskoirot. Kemudian yang jamak itu akhirannya ada am dan yam. Untuk yang jamak itu kalau akhirannya huruf yang keras seperti o, a, ei dan seterusnya itu akhirannya am. Dan kalau misalnya akhirannya lunak seperti eh, apa namanya seperti y atau itu yang berkiznak itu pakai yam. Kemudian mungkin kita coba latihan bareng yang di nomor 14. Nah, saya contohkan dulu yang pertama. Kamu Victor Khachet Padaritz Knigu. Ini kalau berdasarkan dari contohnya, ini kan basically kayak berikan asumsi kepada siapa ini suatu diberikan. Как вы думаете, kamu Victor Padaril Sveti? Я думаю, что он купил Sveti Ане. Nah, jadi ini kalau misalnya mau apa, ambil asumsinya sesuai dengan template di atas, seperti Я думаю, Victor Khachet Padaritz Knigu. Hacet, ya, Victor Hacet Pajarit Knigu misalnya ke eh, ya Natasha jadi Natasha. Nah, ada yang mau coba nomor dua, Virgi? Gimana Wisnu?
Ya, jadi basically soal yang 14 ini bikin assumption soal kepada siapa suatu objek ini diadreskan. Contohnya seperti contoh pertamanya kan eh, Как вы думаете, kamu Victor подарил цветы? Itu jawabannya ya думаю. Ya, bahkan ya думаю berarti ini asumsi. Nah, kalau misalnya ini kamu Nyinya padarila kenyigu, berarti bikin asumsi aja soal kira-kira ke siapa ini diberikan kenyigu ini. Em, Kamu Nina Padarila Nyigu, ya Dumayu, Sto Ana Padarila Kenyigu Antonu. Bisa, ya bisa. Ah, bisa. Ya, pada dasarnya ini ya bikin apa jawaban sendiri sebenarnya. Kemudian Kinanti mau coba nomor 3? Oke, sure. Kamu Anton Prinyos Jurnal, berarti ini asumsi kita kan ya? Ya, betul. Berarti Anton Prinyos Jurnal, Mari, Mari kan bukan Marie? Atau Eh, Marie berarti nama awalnya Maria ya. Maria? Ha? Berarti ya Marie. Maria kah? Sebentar. Oke. Maria dengan ya atau dengan A? Ya, Ya, oke, berarti Mari. oke. Thank you. Oke, oke. Kemudian berikutnya yang latihan 15. Ini mungkin apa pendek, tapi aku mau coba kayak kasih ke satu orang. Ada yang mau coba nggak ke jebak semua kasus yang ada dalam dua kalimat ini? Sayangnya cuma ada berdua ya. Iya. Kan ada yang mau coba? Semua kasusnya? Oh, enggak. Oke, nanti mau coba? Eh, aduh, agak ragu ya sebentar. Почему тебе нет словаря? Kasus dua ya, kasus dua. Kasus keduanya yang mana aja? Um, у тебя нет словаря? Ya, benar. Tibia dan Slavaria. Kemudian yang berikutnya di bawahnya, Я дал его Нине, itu kasus tiga. yang manjinya. Mhm. Oke. Sebenarnya ini memang agak jarang disebut, tapi ya apa orang sebaiknya jangan lupa kalau misalnya Yevo juga technically kasus 4 atau kasus 4 di sini. Kemudian Janis dan Ya itu kasus satu. Dan Oh, oke. it's kind of the thing di mana ini kayak sangat dasar, sebaiknya jangan dilupakan. Oke. Ya, ini sebenarnya berikutnya soal-soal semua ya. Eh, ya mungkin mungkin coba langsung aja ke tabelnya deh. Jadi ini berikut adalah kata-kata ganti untuk dari kasus satu ke kasus 3. Nah, jadi kasus satu itu yang initial ini pertanyaannya kan ada keto dan shto, apa dan siapa. Kalau misalnya detail nih itu ada kamu dan siapa, kepada apa dan kepada siapa. Jadi ya itu apa kata gantinya nye. Jadi kayak apa mengatakan sesuatu yang diadreskan kepada saya something something menye. Kemudian T itu Jibye. On dan Ano, yang On dan Ano itu yang Muskoi dan Sretni, itu Yemu. Ana itu Yei. Mei itu Nam. Wei, Vam, dan Anyi itu Im. Kemudian di bawahnya, nah ini soal yang menggunakan kata ganti tersebut. Ini mungkin coba latihan lagi. Latihan juga maksudnya. Eh, saya berikan contoh yang pertamanya. Mats Dimitria Zivyot v Moskvе. Dimitri часто pishet titik-titik pisma. Nah, karena ini Dimitri dan ini on, berarti ini pakai kalau saya sorry, ini Dimitri kepada ibunya kan, Mas Dimitri ya, disebut ya, Dimitri Casto Pishet Pisma. Eh, oh ya, berarti ya dia mengirim surat ke ibunya, Mats Dimitria, yaitu yang tinggal di Moskow. Yang artinya dia pakai Yei karena yaitu Mats Dimitria berarti kan dia Zenski Rod. Maksudnya orangnya feminin. Dan iya, nomor 2, coba Virgi atau Kinanti. Boleh Wisnu. Oke. Nomor 2, Etanash преподаватель Сергей Петрович. Каждый день мы показываем titik наши тетради.
Berarti ini Yemu kah? Yemu karena Karena Prepada Wachel dia on. oke, betul. Dia nomor 3 atau nomor yang lainnya mau coba Ki nanti? Coba. Eta Ahmed, eta его друзья, Ibrahim, Saleh, Ahmed, Raskazal. Oh, berarti Im, I think. Im karena Karena dia menceritakan kepada Ibrahim dan Saleh. oke, betul. Ya, sepertinya ini memang mudah dipahami ya, karena ini tinggal apa melihat berapa orangnya. Soalnya kan semua soal ini pakai keto mostly, jadi ini pakai nama-nama orang. Jadi tinggal lihat kalau satu dan muskoirot itu berarti ya yemu, kalau apa dua itu im, kalau satu dan apa perempuan berarti yei dan seterusnya. Nah ini juga sama, cuma lebih pendek dan lebih straightforward satu kalimat. Saya berikan contoh yang pertamanya. Mairedicelli Chasta Pishot Ya Pisma. Nah, ya berarti kan karena ini adresannya ke itu ke subjek saya ke ya, berarti ini diganti dengan tadi penye. Jadi Mairedicelli Chasta Pishot Menye Pisma. Orang tua saya sering menulis untuk saya surat-surat. Terus ya, nomor nomor dua ada yang mau coba, Virgi atau Kinanti? Nomor 2 ya. Ya nomor dua, yang ini. Eh, Eh, ya Prines Вы Slavar. Berarti jadi ya Prines Вам Slavar. Ya nggak? Betul. Ya, Malazets. Oke. Kemudian Kinanti, nomor tiga. Oke. Объясните мне, пожалуйста, как надо делать домашнее задание. Berarti объясните нам. Нам, Eh, пожалуйста, как надо делать домашнее задание. Ya, betul. Oke, berarti memang mudah dipahami ya. Oke, ya saya semua latihan-latihan karena ya apa cuma itu sih. At the end ini apa latih pengingatan saja soal berbagai jenis kalimat tentang kasus tiga. Eh, Nah ini juga satu hal lagi yang agak bikin apa eh, bikin kalimat sendiri. Jadi ini U Victora Sokaya temperatura. Victor memiliki suhu tinggi, kayak dia lagi panas badan. Kemudian, ya savetuyu yemu paichi ve polikliniko. Saya menyarankan ke dia untuk pergi ke itu poliklinik, poliklinik. Nah, jadi ya ini salah satu soalnya lagi seperti yang tadi nomor 14 kalau nggak salah untuk itu membuat kalimat sendiri sebagai jawaban dari contoh dari kalimat yang diberikan. Basically bikin kesimpulan. Nah, ini saya berikan contoh dulu mungkin. Ini satu lagi. Eh, Raul, Daphne, Nyepisal, Pisma, Damoy. Nah, berarti kan dia uh, Raul, Daphne, Nyepisal, dia tidak, ya, nah, dia tidak sering, tidak apa ya, tidak baru menulis surat di rumah. Nah, sebentar, sebentar. Maafkan saya lupa, dan Daphne artinya apa? Daphne lama, Lama. Oh ya, sudah lama gitu. sudah. Oke. Raul sudah lama tidak menulis surat-surat di rumah. Nah, berarti apa? Eh, Kalau saya apa dasarnya pakai Yasave to you, saya menyarankan berarti Yasave to you yemu misalnya apa? Bisa menulis lagi, bisa Bisma again apa saya lupa kalau lagi apa. Ya bisa. Ya, Snowba, Snowba. Snova. Oke oke. Mm. Ya ya Yasave to you yemu bisa Bisma Snova. Dan ini mungkin nggak usah berurutan, tapi ada yang mau pilih soal. Mungkin ini Marcelin mau coba baru join. Marcelin ada pertanyaan kah? Ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau mungkin masih kaget kali coba. Ya, khawatir ya. Kalau belum bisa,
lempar ke yang antara Virgi atau Kinanti nomor dua. Oke, Mm-mm. ya. Virgi atau Kinanti mau coba? Aku boleh coba deh. Oke, Kinanti, boleh. Oke, Saleh Плохо говорит по-русски berarti em, apa ya? Ya советую ему itu lebih sering berarti sering itu apa sih? Sering bahasa Rusianya? Sering Casta. Oke, часто aduh ini oke. Часто apa ya? Часто учит говорить по-русски. Bisa, bisa. Oke. Marcelin, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum mungkin mau coba contoh soal? Marcelin, in case lagi AFK, ya, ya. Virgi mau coba? Itu Enggak masih. dulu, aku masih itu masih terbatas kosakatanya. Oke, ada. Tapi so far dari apa? Contoh-contoh tadi ada yang mau tanyain nggak? Ada yang masih bingung nggak? Virgi? Tidak ada. Ah, apa? Tidak ada. Apakah ada yang masih bingung atau perlu tanyain? Eh, sebenarnya bukan bingung sih, cuma kayak masih belum hafal kosakatanya gitu loh. Oh. Oh, maksudnya kayak apa? Kalau cara pelajaran hari ini udah paham, tapi kayak belum banyak kata buat bikin jawaban sendiri ya, mungkin. Mm-mm, apalagi kalau misalkan kalimat kayak gini. Oh, oke, oke. Intinya sih kalau soal yang ini itu kita menyarankan sesuatu sebagai solusi dari seseorang di kalimat yang punya masalah terhadap sesuatunya. Dan itu pakai kasus tiga sebagai itu aja kayak Savia to you ke siapa? Karena kita kan mengadres subjek awalnya sebagai objek yang butuh bantuan atau yang butuh solusinya. Oke. Nah, Menyeocin pernah Panravilas Seta Kenyiga. Nah, ini salah satu yang kita mungkin sering pakai ketika apa menggunakan kasus tiga tapi belum belajar kayak menyenravitsa something kayak apa? Saya menyukai sesuatu. Kan orang biasanya kalau bilang menyukai bilangnya lubits, tapi kan itu lebih ke arah cinta. Jadi kalau saya bilangnya sekedar suka itu uh, nravitsa atau ini di sini nravilas karena itu liked kayak kind of past tense. Tapi ya ini sih. Ini past tense atau bukan sih Kak? Nravilas. Betul, past tense dari Nah, Panpravitsa. Mm-mm. oke. Ya, jadi kayak apa? Penyeojen, I very liked this book. Eta kenyika. Kemudian, ya, sisanya sih, ya, sama kayak yang tadi di atas, cuman ini, apa, kayak soal confirmation. Sasha tis material, Ciara, pa televizoru, navi film. eh, Sasha, kamu udah nonton kemarin di televisi film baru, terus the material menye ocean panravilsya. Eh, Secara kalau translation secara literal menye on ocean panravilsya itu seperti mengatakan to me is a very liking. Kayak soalnya itu, apa? Penyanyi kan sebagai adresanya. Dia mengadres dirinya sendiri sebagai objek yang menyukai suatu benda itu. Di konteks ini adalah film barunya itu. Kemudian ini yang terakhir sih. Kakie Peredachi Tebien Ravitsya. Which Peredachi ya? Peredachi apa kak? Saya lupa. Oh, Piridachi. Oh, itu berarti acara TV. Acara TV. Oke. TV Berarti, show berarti. Mm-mm. oh ya. Berarti Kakie Peredachi Tebien Ravitsya. Basically, acara TV mana yang kamu suka? Меньоравится передача «Что, где, когда». Ah, what, where, when. Saya nggak tahu maksudnya apa. Saya menyukai acara TV What, Where, When. Oke, well itu akhiran dari yang bagian saya. Ada yang mau tanyakan sebelumnya? Marcelin udah balik atau belum? Halo, halo, aku baru join. Maaf Oh iya, banget. oh iya, kayak nggak Itu apa-apa. Ada tadi yang mau bahas apa ya? Jadi kita ini bahas kasus 3 untuk part 2-nya, kayak apa contoh-contoh latihannya gitu, sama menggunakan kata gantinya dalam kalimat. Ada yang mau tanyain nggak?
Boleh gak itu yang di dalam kotak itu gimana maksudnya? Oh, yang ini, yang menye. Iya. Oke, so ini tadi menye Ocean Panravilas Eta Kenyiga. Ini artinya saya sangat menyukai buku itu. Nah, ini di sini menye-nya itu sebagai apa? Kata ganti ya dalam kasus tiga, dan Panravilas itu sebagai ya itu kayak kind of kata kerjanya, aku rasa. Dan ya, Kenyiga itu objeknya yang dibicarakan. So, ini kalau secara arti literal itu kayak apa? To me, kepada si indirect object, sangat menyukai buku itu. To me is a very liking this book. Menye Ocean Pandravilas Eta Kenyiga. Kadang orang kan sering bilang kayak ya Liu Blue Eta Kenyiga. Nah itu kan kalau saya kayak mencintai. Tapi kalau misalnya ini mengreferring ke diri sendiri saja sebagai kayak sekedar suka, maka ya pakai itu kasus tiga menye. Bisa Itu dipahami? itu kenapa pakai eta deh pada itu? Pakai. Ini karena kenyiganya kan apa benda Zenskirot. Oh. Iya. Dia pakai kata tunjuk misteminya yang apa namanya pakai Z cell-nya apa KZ cell-nya saya lupa. Karena kalau eta dia berarti buku ini atau buku itu. Eta penyiga. Kalau seandainya dia mahasiswa berarti etat student. Etot, etot, eta, eto, eci itu. Hmm. Jadi mengacu ke objeknya, nunjuk dia itu. Dia sebagai subjek. Eta penyiga itu subjek. Panravilas predikat, sedangkan menye itu justru dia menjadi objek. Ocean kata keterangan. Seperti itu. Beda perspektifnya bahasa Rusia dan bahasa lain gitu. Hmm. Jadi kebalik perspektifnya. Jadi ini basically kayak kalimat pasifnya ya. Semacam itu. Jadi Ya kayak semacam. semacam memberikan suatu kondisi gitu atau perasaan suka. Oke, oke. Ya, arti harfiahnya seperti itu. Hmm. Ya, Marcelin bisa dipahami atau masih ada yang bingung? Sebenarnya masih bingung tapi nanti diproses lagi deh. Iya, Oke, kalau oke. kalau Ya, ah, take your time. Oke. Oke, berikutnya berarti dilanjut oleh Kak Andra. Ya. boleh. Ya, jadi Oke. apa tukar share screen ya berarti. Oh. Hmm. Ya, oke. Terima kasih Wisnu atas penjelasannya dari halaman 155 sampai 158. Oke, sebentar ini mungkin ini saya lewat Google atau PDF ya. Sebentar. Oke, mending mending lewat PDF saja deh. Sebentar. Belum terbiasa pakai spidol. So, kapan-kapan akan saya coba latihan. Oke, ini halaman 159. Jadi lanjut masih ke Nrawitsa sih. Jadi ini lebih menanyakan spesifiknya. Karena yang seperti kalian tahu, kalau menanyakan hal yang spesifik itu pakai kakoi. Kakoi, kakaya, kakoye, kaki. Itu kasus satu. Dan juga kasus empat. Seandainya dia benda mati. Kalau benda hidup seperti empat sama dengan dua. Nah, misalnya kaki filmei, karena filmei jamak, makanya kakonya juga ngikut. Jadinya kaki ya. Cibien Rawiatsa. Nah, Cibie Rawiatsa. Kayak kasus tiga. Nah, Rawiatsanya itu dia mengikuti konjugasi si kaki film ini. Berarti dia sebagai subjek kalau gitu, seperti yang tadi. Nih, eta kenyiga panrawilas ocien menyi gitu. Jadi kalau disusun kembali jadinya sesuai SPOK gitu. Eta kenyiga panrawilas menyi ocien atau panrawilas ocien menyi gitu. Meskipun ya yang sering pakai adalah ini menyi ocien panrawilas eta kenyiga. Nah, kalau ini mirip-mirip. Jadi film-film apa atau yang bagaimana yang kamu sukai? Cibian Raviatsa. T-nya jadi Cibia, kasus 3. Naraviatsa, Nraviatsa. Ngacu ke kaki filmnya. Menyi Nraviatsa Detective. Nah, ini juga Detective, Nraviatsa menyi. Jadi, Raviatsanya ini dikonjugasikan sesuai dengan karakteristik karakteristik si Detective ini. Dia bisa disejajarkan dengan misteminya Anyi. Anyi Nraviatsa menyi gitu bisa. Tapi karena ini spesifik jadinya Detective. Nraviatsa menyi gitu.
Terus lanjut lagi, ini ada kata kerja baru itu nazewatsa, nazewatsa dari nazewatsa, N A Z E W A T menyakiznak se dan ya. Jadi ini konjugasikan ini berdasarkan si et apiara itu. Jadi včera ya slyšel apero. Kemarin saya mendengarkan opera. Opera apa namanya gitu? Traviata. Ciba Pandrawilas eta apera sama lagi tadi da Ocean Pandrawilas. Ini Pandrawilas juga mengacu ke si eta apera tapi dihilangkan gitu. Terus lanjut ini ke contoh Rawitsa atau Pandrawitsa dalam bentuk atau situasi yang tepat. Oke, misalnya Shira Anton byl na balíce Shilkunchik. Shilkunchik. Kemarin Anton berada di balet Shilkunchik namanya. Terus Antonu dalam kurung Pandrawitsa etat balet. Sudah pasti ini mengacu ke si etat balet. Pandrawitsa ini sebaiknya bukan sebaiknya lagi tapi lazimnya di kala lampau. Kala lampau Pandrawilsa etat balet. Terakhir etet baliet. Jadi konjugasikan sesuai yang etet baliet itu. Etet baliet Pandrawilsa Antono. Oke, nomor dua. Ada yang mau nyoba? Pokoknya perhatikan yang kasus satu itu konjugasikan sesuai yang itu. Yang kasus satu yang mana? Nomor dua ada yang mau nyoba antara Virgi, Kinanti, Marcelin. Atau Wisnu juga boleh, silakan. Ah, saya mau coba deh, Kak. Oh, boleh, boleh, silakan. Nomor dua. Вчера Нина смотрела интересный film. Mm-mm. Ей очень berarti ini понравилось этот film. Ah, Pandrawilas, salah. Oh, Etet salah. film apa? Tadi Pandrawilas apa Pandrawilsa? Tadi, maaf, nggak kedengeran lagi. Eh, oh, Pandra? oh, kalau misalnya Mm-mm. Panravilas itu Jansky Road ya? Iya, James Kirot kalau itu. Oh, oke, 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 sorry, saya ketukar. Heeh. Berarti Iya, Panravilsa ya? iya betul. Mengacu ke Ya, siapa? Yang mana? Nah, that film. iya betul. Terima kasih. Jadi seperti yang saya katakan, cari yang kasus satu. Nah, dalam kalimat ini etat film adalah kasus satu dan dia mushkoirot. Jadinya Pandravilsa, bukan Pandravilas. Itu. Sekali lagi, nomor tiga. Ada yang mau nyoba antara Aku Mas mau Erik? nyoba, Oh iya, tapi boleh, nggak boleh, tahu silakan. bener apa enggak. Heeh. Наши студенты вчера были на футболе. Mm-mm. Им очень Mm-mm. понравилась Mm-mm. игра. Iya, betul. Makasih. Pandrawilas itu ngacu ke siapa atau Ke, apa? ke ini kata igra karena I- dia Zanskirot. iya, Bener bukan? betul, Marcelin. Terima kasih. Terima Igra kasih. kasus, sama-sama. Igra Jenski Road kasus satu. Maka dari itu Pandrawitsanya dikonjugasikan sesuai kata itu. Jadinya Pandrawilas. Jadi artinya nasi setuju untuk cara Belina football ya. Kemarin para mahasiswa berada di permainan sepak bola. Nah, football ya. Titik im Ochen Mandrawitsa Igra. Mereka menyukai permainannya, meskipun tadi ya perspektifnya berbeda, tapi dia disusunnya seperti ini, meskipun tidak sesuai SPOK gitu. Jadi kalau sesuai SPOK jadinya Igra Panrawilas Ochen Im gitu. Oke, nomor 4 nih saya saja kalau gitu. Cibien Rawitsa Etsi Kenyigi. Nah, kalau ini yang jamaknya. Eci Kenyigi Nrawiatsa Cibia. Nrawiatsa karena Anyi. Dan ini juga bukan SW ya, NSW aja. Nrawiatsa, Ecikenyigi Cibe. Ecikenyigi Nrawiatsa Cibe gitu. Oke, terus lanjut ini juga sama, skip saja menurut saya. Ini juga sama.
banyak-banyak latihan saja ini kalian kerjakan secara mandiri. Tapi mungkin nih saya contohkan nih yang 34 satu atau 2 nomor. Ini kalau ini berarti dia menyetarakan istilahnya atau membuat variasi. Jadi dari membeli menjadi suka gitu. Victor Kupil Rubasku, Victor Pandravilas Rubaska. Dari yang tadinya dia objek menjadi subjek. Rubasku jadi Rubaska. Victor Kupil Rubasku dia objek langsung kasus 4 karena kupil kata kerja kupil itu. Victor subjek, kupil predikat, Rubasku objek. Nah, kalau yang kanan itu Victor yang tadi subjek justru jadi objek. Victoru kasus 3 karena Pandravitsa itu sebagai predikatnya. Pandravilas predikat, Rubaska subjek. Kalau dibalik jadi sesuai SPOK Rubaska Pandravilas Victoru seperti itu. Jadi nomor satu misalnya Antun Kupil Atkritki. Oke ini jamak berarti ya. Jadinya Antonu Pandravilis atau kalau dia seandainya NSW berarti Nraviatsa Atkritki gitu. Nomor dua terakhir Samuel Ivan Kupilistri Pushkina. Oke ini berarti subjeknya si Samuel Ivan. Jadinya kalau Samuel kan musyawarah jadinya Samuel Yu I Joanu. Ini jamak berarti Nraviatsa atau Panravilis Stihi Pushkina. Gitu. Ya, sampai sini ada yang ingin tanyakan sebelum saya lanjut? Terus, Kak, Kak, maaf, tadi boleh Oh, diulang baik. gak, Kak? Oke, boleh. Maaf, ada banyak nih dari mana dulu nih? Ah, Dari Virgi dulu dah itu kalau gitu. aku dulu. Ya, boleh, boleh silakan. Aku belum paham Yang mana? yang itu yang apa sih namanya eh Panrawilas itu Kak. Oke. Itu pakai gimana Coba. aja? Oke, Boleh tolong jelasin ulang nggak? oh ya. Kasih. Ya, sama-sama. Kekenyangan, kecepatan kali tadi saya. Oke, siapa lagi nih? Marcelin kalau tidak salah tadi. Atau Kinati tadi juga open Mau mic. Ya. nanya itu Hmm, yang sebelumnya yang nomor 32. 32, ah. Nah, itu yang nomor 4 Etikenigi. Itu Mm-mm. eti tuh sama kayak etat gitu, tapi Ah. di bentuknya jamak apa gimana? Iya betul, kan tadi saya sebutkan etot, eta, eto, seret nyerot, eci, baru yang nujus nujus lo atau yang jamak gitu. Oh, Mm-mm. baiklah. Terima kasih, Kak. Iya sama-sama, makanya dikonjugasikannya jadi neraviatsa. Tadi ada kalau tidak salah di atas neraviatsa tulisan. Nah ini neraviatsa ini kayak gini tulisannya. Nravyats ya gitu. Jadinya eci kenyigi neraviatsa cibi gitu. Oke, terus nanti kalau tidak salah tadi buka mic ya, mau nanya apa? ya tadi Heeh. saya tadi cuma lupa kalau apa namanya Mm-mm. apa sih namanya plural itu dikonjugasi nrawitsanya gimana tapi itu Oh, nrawiatsa ya. oh iya betul Indra Biatsa. Kalau dia yang NSW gitu. Oke, terus Virgi berarti tadi yang mana lupa lagi. Yang Pandrawitsa itu ya? Masih belum paham yang tadi. Kalau tidak salah ke 34. Iya, sama Mm-mm. kalau misalkan yang tadi ada pra, Panrawilas, Mm-mm. apalagi Kak? Pandrawilas, Pandrawilsa, Pandrawilas, Pandrawilis gitu. Sama Ndravitsanya mungkin ya, yang NSW-nya. Oke, jadi misalnya kalau ini yang 34 dulu ya. Victor dia sebagai subjek. Kalau yang kiri ini yang kupil itu bukan yang Pantravilas. Kupil dulu. Victor membeli baju, t-shirt, kaos berarti. Victor kupil rubasku. Nah, rubaskunya dari rubaska dia jadi rubasku karena dia kasus 4. Nah, kalau pakai yang Ndravica atau Pandravitsa, si Victor yang tadinya dia sebagai subjek dalam kasus satu Muskoirot, dia berubah menjadi kasus 3 tunggal pasti. Muskoirot. Victoru Pandravilas ini karena mengacu ke si Rubaska. Pandravilas ini konjugasinya. Dia yang kala lampau. SW kala lampau.
Zensky Road karena dia mengacu atau dikonjugasikan sesuai karakteristik yang dimiliki oleh si Rubashka karena dia Zensky Road anak gitu. Panravilas Rubashka atau anak yang tadinya dia kasus 4 Rubashka jadi Rubashku, dia tetap menjadi Rubashka kasus satu dia sebagai subjek. Nah, jadi Victoru kasus 3 sebagai objek, Panravilas itu kata kerja, predikat yang mengacu ke si Rubashka, dikonjugasikan sesuai Rubashka, dia kasus satu sebagai subjek gitu, anak. Nah, saya contohkan lagi yang nomor satu lagi nih. Anton Kupil Atkritki. Berarti Anton membeli semacam apa ya, kartu pos gitu. Tapi dia jamak. Anton Kupil Atkritki. Anton subjek, Kupil predikat mengacu si ke Anton, konjugasinya. Terus Atkritki jamak, kasus 4 benda mati. Nah, kalau jadi versi Panravilas yang SW itu, dia yang Anton itu dia jadi Antonu. Antonu. Nah, Pandravitsanya bagaimana? Dia mengacu ke si Atkritki sebagai subjek Atkritkinya. Atkritki jamak berarti dia sama dengan Anyi. Jadinya Pandravilis. Ponravilis Miakizna. Pandravilis Atkritki tetap. Nah, dia kasus satu jamak beda mati juga. Seperti itu Virgi. Sudah bisa paham? Atau saya kasih contoh lain lagi? Kalau tadi yang Panrawilsa itu apa, Kak? Pandravilsa yang mana? Oh, kalau Pandravilsa itu yang muskoirotnya berarti. Oh, oke oke Mm, oke. Pandravilsa, muskoirot, Pandravilas, Zenskirot, Pandravilis yang množественно číslo. Oke, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Seperti ini. Pandravilsa, Baliet. Baliet kan muskoirot. Baliet, Pandravilsa, Ocin Yimu. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebelum saya lanjut. Oke, Wisnu aman loh. Kak, tadi Hah? jawaban satu apa, Kak? Aku belum nulis. Yang mana? Anton ini Yang, ya, Kupil ya. Atkritki. Oke. Jadinya, Antonu Pandravilis, Ponravilis Miakiznak. Terus Atkritkinya tetap. Ini sini kalau saya tulis berarti Antono Pandravilis Atkritki gitu. Oh, dia tuh tetap nggak bakal berubah Iya, kalau misalnya dia nggak jamak. bakal berubah. Ha-ha. Karena dia muskoirot, muskoirot Oh, jamak dari oke. Atkritok tuh. Oke, oke. Iya, Makasih, Kak. iya, sama-sama. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya lanjut. Oke, misalnya nomor 36 nih. Saya contohkan saja kalau ini. Alexei, ketua napisal nampismo. Kalau kalau ketua pasti dia dalam kasus satu. Alexei napisal nampismo. Tapi pakai titik, bukan tanda tanya lagi. Kamu давно не видели. Berarti dia dalam kasus 4 objek langsung. Alexei. Aku часто вспоминаем Alexei. Kasus 6 berarti. Alexei. Terus kamu mau pas lagi telegramu berarti Alexeyu gitu. Kasus 3. Ketua kasus satu Kavuo. Kalau gini konteksnya dia kasus 4 objek langsung karena Vigili kata kerjanya. Terus Akom berarti tentang siapa? Kita mengingat selalu, sering mengingat tentang siapa, berarti kasus 6. Kamu ke siapa? Kita kami mengirimkan telegram, berarti kasus 3 juga dan seterusnya. Berarti kalau ini, itu jenis spesial untuk musik. Kayak ini bikin kalimat
Saya contohkan mungkin, tidak usah dah kalau ini. Kalau ini tidak usah, yang tadi ini tidak usah juga. Oke, mungkin lanjut ke kata-kata, kosakata. Ini kalian dengarkan saya ucapkannya bagaimana. Ini penting untuk keterampilan mendengarkan. Oke, album, argument, audiocasseta, baraban, blank, videocasseta, внизу, духи, игра. Ntar ada yang join. Книжный, компакт-диск, luxe, ini luxe seperti luxe bacanya sh gitu. Bukan sh tapi yang sh. Luxe, nosh, nih v jadi sh karena akhiran jadinya dia netralisasi. Подарок, поздравление, почтальон, свой справочник, судьба, телеграмма, телепередача, учитель, факт, часы, ensiklopedia. Ya, jadi arti-artinya yang saya lihat ini album itu album, argumen, argumen, kaseta itu apa? Lupa lagi saya. Artinya kalau baraban itu drum, blank itu formulir atau kepala surat atau kop surat. Terus sonyizu itu dia sebagai kata keterangan artinya di bawah. Terus duhi itu bisa parfum atau jiwa-jiwa jamak. Terus igra itu mainan, kenyijnei kata sifat untuk buku, keempat disk itu sama keempat disk. Luce lebih baik atau better dalam bahasa Inggris. Kalau nosh itu pisau, pada hadiah, поздравление artinya congratulation, ucapan selamat. Почтальон itu mailman atau yang ngantar surat, orang yang ngantar surat gitu. Свой, kalau свой itu artinya untuk diri sendiri, atau self. Itu mistaimenya juga, tapi yang refleksif. Spravojnik itu buku referensi. Suchba itu destiny atau fate, artinya takdir. Telegrama itu tadi telegram. Cilipiridacha television program atau acara TV. Учитель pengajar atau guru bisa biasanya. Fact, fact atau artinya fakta. Часы jam, encyclopedический itu ensiklopedia tapi versi yang kata sifat. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Oke, ada kata kerja juga, saya lanjut lagi dah. Gitu. Saya Vierit, saya mau tanya dulu, Pak. oke, Kak. tidak apa-apa, Wisnu. Ah. Itu kalau misalnya itu yang tadi kan di atas kata benda itu kan Hmm, contohnya kayak igra itu kan artinya mainan dari apa kata iya. kerjanya igrats. Berarti kalau Ah. misalnya kayak rabotats pekerjaan kayak suatu benda itu kayak bendanya pekerjaan berarti itu rabota ya. Iya betul, rabota gitu. Oke. Ya, rabota jadi kata bendanya. Oke. Ya, ada lagi? Ya, itu aja kan. Ya, yang lain? Oke, aman ya. Lanjut ke kata kerja. Ini mungkin ada yang polanya belum kalian ketahui. Oke, yang dari awal itu Vjeric itu polanya tidak tidak terlalu sulit. Very, 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 terus Pak Wiris juga sama. Ini artinya mempercayai, believe. Wibirats itu artinya memilih. Nah, kalau Wibirats itu polanya umum ya, Wibirayu, Wibirayesh, Wibirayut. Tapi kalau yang Wibrats ini dia berbeda. Jadi eh Wiberu, Wiberyesh, Wiberiat. Tapi ini saya kurang tahu nih pakai yu apa iye. Coba saya cek ntar. Wiberu, Wiberyesh sampai Wiberut artinya memilih. Dawats dan Dats itu artinya memberi. Jadi konjugasi untuk dawats itu
Dayu, Dayosh, Dayot, Dayom, Dayotse, Dayut. Kalau yang Dawats, yang Dutch itu nih lebih jauh lebih sulit untuk diprediksi dibandingkan yang lain, yaitu Dam, Dash, de Ashe Myakiznak, Dust, de AST, untuk yang on anak ano, namai itu Dajim, Wei Dadi, Dajice, kalau yang aninya Dadut, Darits, Darits itu arti menghadiahkan, sama masih mudah, Daryu, Darish, Darit, Darim, Darice, Dariat. Terus kalau Zawi Dawats dan Pazawi Dawats itu artinya cemburu, konjugasinya Zawi Dawats berarti Zawiduyu, Zawiduyesh, Zawiduyet, Zawiduyem, Zawiduyece, Zawiduyut. Kayak Arganizawats polanya sama. Terus Zawari Zawarachiwats itu kalau tidak salah membungkus atau apa ya? Screw tight kayak obeng dikencengin gitu. Paku bukan paku apa ya sebutan itu. Zawarachiwats masih sama. Zawarachiwayu, Zawari sampai Zawarachiwayut. Nah, kalau Zawirnuts dia ntar saya lupa. Kalau tidak salah itu Zawirnu. Oh ya, Zawirnu, Zawirnyosh sampai Zawirnut. Oke, Mishats, Pamishats juga sama polanya. Polanya biasa itu artinya mengaduk. Abishats, Pabishats polanya sama, umum. Itu artinya menjanjikan atau berjanji. Terus Nrawitsa tadi, Panrawitsa itu artinya suka. Polanya masih umum. Akan Ciwats juga polanya umum. Tapi kalau Akonchits agak agak beda dikit. Ya artinya menyelesaikan. Jadi Akonshu, Akonchish, Akonchit, Akoncim, Akoncice, Akoncat. Terus Bridawats, Bridats ini sama pokoknya dengan Dawats Dats. Pridayu, Pridam, Pridayu, itu loh. Ya Pridayu, Pridam, itu artinya hand over, menyerahkan. Terus pas Draviats atau pas Dravits itu mengucapkan selamat, misalnya ke seseorang yang ulang tahun gitu. Ini kalau pas Dravits itu pas Dravliu, tapi balik lagi. Pas Dravish, pas Dravit, pas Dravim, pas Dravice, pas Draviat. Pamagats, Pamoch, Pamagats ini umum, Pamagayu sampai Pamagayut. Nah, kalau Pamoch ini sama kayak Moch, ini Pamagu, Pamojesh, Pamojit, Pamojem, Pamojece, Pamagut. Artinya membantu. Pastupats, Pastupits. Oh, ini yang Pastupits ini polanya sama kayak tadi pas Dravids itu. Jadi Pastupliu, Pastupish, sampai Pastupiat. Artinya bertindak atau behave. Terus Prasits, Paprasits. Ini polanya sama kayak Sprasits, Prasu, Prasish, sampai Prasiat. Itu artinya meminta. Terus Savietawats, pas Savietawats ini sama kayak Organizawats, polanya Savietuyut sampai Savietuyut. Savietawats, pas Savietawats ini artinya menyarankan. Subshots atau subsheets, kalau subshots polanya umum, kalau subsheets dari tadi yang kancu akan akonchits itu, akoncu, kalau ini subshu, subshish, sampai subshat. Artinya menginformasikan. Terakhir, Sastavliats, Stavits, itu meng, kalau tidak salah menyusun, constitute, bahasa Inggris. Dari tadi yang Pastupits polanya Sastavits jadi Sastavliu, Sastavish, Sastavits, Sastavim, Sastavice, Sastavia. Gitu. Ada yang tanyakan? Sebelum saya bahas teks tadi, ada rek, bersama Wisnu.
Aman ya berarti ya. Kalau gitu saya balik lagi. Halaman 154 untuk bahas teks. Oke, berarti saya bagian mana tadi? Sebentar, saya cek lagi. Oke, berarti saya sampai Pasavietawal Atsiets yang ini. Oke, mungkin saya dari awal dari judulnya Padarok, artinya hadiah. Nah, Wansona Wantona Petrova есть друг. Anton Petrov memiliki seorang teman, Katore, udah ada Katore aja. Katore живет в старом русском городе Твери. Katore itu artinya yang, dia sebagai perluasan subjek atau objek. Yang, nah kalau ini dia subjek, Katore живет, Mushkoirot dia. Yang tinggal di kota kuno Rusia, в старом русском городе, namanya Tvери. Городе Tvери. Titik. Его зовут Игорь Назаров. Namanya Игорь Назаров. Недавно Anton получил письмо из Твери. Titik. Tidak lama yang lalu, Anton menerima sebuah surat dari Tver. Игорь написал, Игорь telah selesai menulis, что скоро у него будет день рождения, bahwa akan ada ulang tahun atau akan segera dirayakan ulang tahun. Terus oh, Unyiwu itu ngacu ke si Igarnya berarti kan si Igar akan merayakan ulang tahunnya. Tuh, Unyiwu Bujijin Rasjin. Ini priglasil Antona Prihet Sutuwir. Dan si Igar ini invite atau mengundang si Antona dia kasus 4 benda hidup Prihet Sutuwir untuk datang ke Tuvier kasus 4 juga karena kuda. Раньше Антон обещал Игорю приехать на его день рождения, Awalnya Anton berjanji kepada Igor, makanya kasus 3, Igor jadi Igor Yu, приехать на его день рождения, untuk datang ke acara ulang tahunnya. Terus, но в этом году он не сможет это сделать. Tapi pada tahun ini atau tahun itu, ia tidak bisa karena он нужен поехать на 3 недели на северasi, karena dia harus pergi ke daerah utara Rusia selama 3 minggu, na 3 недели, ke Arkhangelsk, ke Arkhangelsk. Titik, Антон решил купить другой подарок и послать его по почте. Anton memutuskan untuk membelikan hadiah Kupits Padarak ke Drugu, ke seorang teman I послать его по почте dan mengirimnya melalui pos. Nah, ini Pak juga bisa sebagai pernyataan suatu cara atau kegiatan itu dilakukan. Pak почте, misalnya. Karena dia почта jadi почте. Дома Anton спросил отца. Di rumah, Anton bertanya kepada ayahnya. Как ты думаешь, папа, что лучше подарить Сигарью? Bagaimana menurutmu, ayah? Apa yang cocok untuk dihadiahkan ke Igar gitu? А что он любит? Dia suka apa? Игорь работает в школе. Ia kerja di sekolah. Он учитель истории. Ia guru sejarah. Он очень любит свой город. Ia sangat mencintai kotanya sendiri dan mencintai sejarah Rusia. Любит историю России. Подари ему хорошую книгу, посоветовал отец. Oke. Berikan dia buku yang bagus. Nih, отец посоветовал sebenarnya. Отец sebagai subjeknya. Посоветовал отец. Ayahnya menyarankannya. Seperti itu. Oke, lanjut Wisnu. Silakan paragraf selanjutnya. Ya Anton baik. Paihal. Ya. В книжные магазины города
Jadi Anton pergi ke apa toko toko buku di kota. Kemudian on долго ходил, смотрел, вы, выбирал, искал. Nah, itu artinya apa? Dia lama kayak bolak-balik mencari, melihat, dan akhirnya itu memutuskan. Akhirnya dia ya, наконец, он решил купить играю, энциклопедический справочник Санкт-Петербург, Petrograd, Leningrad. Akhirnya dia memutuskan belikan Igor buku tangan ensiklopedia kayak buku referensi gitu tentang Sankt Petersburg, Petrograd, dan Leningrad. Dama Anton показал книгу отцу. Di rumah Anton menunjukkan buku tadi ke ayahnya, Pak Atsu. Это хорошая книга. Я думаю, что она понравится Игорю. Ini buku yang bagus. Aku rasa bahwa dia uh, akan menyukainya. Dia akan menyukainya ke Igor. Сказал Антону отец, kata ayahnya Anton. Kemudian pada malam harinya, Вечером Anton пошел на почту. Pada malamnya dia pergi ke kantor pos. Попросил завернуть книгу, memintakan untuk buku itu dibungkus. Kemudian взял бланк и написал. Kemudian di kop suratnya dituliskan alamatnya. Kuda itu kemana? Ini Gorat, kota Tver, di jalan ini Ulitsa, Smirnova. Kemudian Dom itu 15, tapi ini lebih kayak gedung sebenarnya. Dan ini KV itu artinya kuartira atau di sini kayak apartemen nomor 63. Kemudian ini kamu, ini kepada siapa? Ini Nazarovu Igoryu Pavlovichu. Jadi namanya kan Igor Nazarov, nama bapaknya berarti Pavlov. Kemudian, Девушка, скажите, пожалуйста, когда мой друг получит книгу? Basil Anton, kayak girl, kayak teman perempuan, atau apa sih namanya, kayak mbak gitu lah. Mbak, beritahu saya, tolong, kapan paket ini, apa namanya? Kapan, kapan temanku menerima paket ini, ya buku ini maksudnya, kata Anton, tanya Anton. Kemudian, через 3 дня, nah, artinya itu dalam atau 3 hari kemudian. Когда Антон вернулся из Архангельска, Игорь позвонил ему по телефону и поблагодарил за подарок. Jadi artinya ke saat Anton menulis apa? Menulis sebentar. Sebentar. Vernosnya apakah? Nggak kedengeran? Vernosnya Bernusa, oh, ya. datang. Datang. Oh ya. Heeh. Berarti saat Anton kembali kayak datang dari Mm-mm. Arkhangelsk, Igor eh, menelponnya kayak ya menelponnya pakai yaitu telepon di Pagadario Peza pada Rob dan berterima kasih atas hadiahnya. Igoryu очень понравился энциклопедический справочник. Jadi Igor sangat suka dengan itunya hadiahnya yaitu buku referensi ensiklopedianya itu. Oke, ya terima kasih Ustaz. Saya izin menjelaskan mungkin poin-poin penting dikit. Oke, nah kalau dalam surat, misalnya ada nih di korespondensi Rusia itu kalian akan pelajari di semester 4 kalau tidak salah. Itu ada seperti ini, kuda kamu, kuda ke kota mana, jalan apa, dom kuartira berapa gitu. Nah, terus kalau kamu, dia dalam kasus tiga semua. Nah, tapi biasanya ini yang Nazarov itu familianya kalau tidak salah sebutannya. Nama keluarganya itu di paling awal, terus Igor Pavlovichnya nama dan nama ayahnya itu di setelahnya. Oke, ini Nazarovu, Igor Pavlovich itu kasus tiga semua. Oke, ini Vernusa yang materi Surok 12 kalau tidak salah ya. Yang datang dari mana gitu. Terus Pazuanil, nah kalau telepon itu kasus 3, Yemu Patsilfono lewat telepon kasus 3 juga. Pablaga Daril, nah kalau Zapadarek ini dia berarti kasus 4 atas berterima kasih za hadiah, atas hadiahnya gitu.
sama kayak spasi baza apa spasi baza padaret, spasi baza informasiu dan lain-lain. Igor yu o czym pan Rawilsa eksapodi czeski sprawecznik. Igor tadi lagi pan Rawilsa. Igor yu o czym pan Rawilsa. Igor sangat menyukai buku ensiklopedianya gitu. Oke, terus tadi kayak ada yang saya ingin sampaikan, saya lupa lagi. Coba saya cek lagi ke atas. Hmm, oke, mungkin tidak ada. Nah, kalau itu tadi poin-poin saya menjelaskan ya. Kalian silakan kalau mau parafrase atau rangkum lagi nih teks bisa aja untuk iseng-isengan menguji kemampuan kalian gitu. Mengasah keterampilan istilahnya. Tulis kembali tapi dengan kata-kata yang berbeda gitu. Oke, ada yang ingin tanyakan? Mau nanya, Kak. Boleh, silakan, Marcel. Itu yang kata yemu, Mm-mm. itu pemakaiannya gimana, Kak? Ah, yang mana Yemu? Yang Padari Eh, Yemu. mana ya tadi? Mm-mm. Banyak soalnya kayaknya dah. Ini Yemu Yemu tadi. Nih, yang i- yang bagian bawah setelah Is Arkhangelska, Oh, Pazwaniel, iya Pazwaniel juga berarti. Nah, kok Fazwaniel Yemu. mm-mm. Itu Pazwaniel Yemu. maksudnya gimana, Kak? Oke. Kalau ini kasus 3 juga Yemu itu kasus 3 mana tadi? Ada di tabelnya. Nah, kalau on ano itu Yemu. Kalau anaknya Ye. Iya menye tei cibie mei nam win vam anyi im. Nah, kalau Pazwaniel dia kolokasi istilahnya. Pazwanil itu harus pakai setelahnya itu kasus 3. Pazwanil siapa dalam kasus 3? Kamu. Pazwanil kamu. Pazwanit kamu. Pazwanil yemu. Atau Pazwanil ye. Nah, kalau ini mana tadi konteksnya? Oh, yang Iger. Iger Pazwanil yemu patsilfono. Berarti Iger menelpon si Anton ini lewat telepon gitu. Pablaga dari Leza Padar. Jadi Pazwanil itu menguasai kata selanjutnya atau objek selanjutnya itu dalam kasus 3 seperti itu Cel. Oh, Mhm. oke oke. Mhm. Makasih, Kak. Iya sama-sama. Oke, ada lagi yang tanyakan Virgi atau Sabita? Aku aman, Kak. Oke, makasih. Wisnu ada yang tanyakan juga nggak? Ya aman Kak. Oh aman. Oke. Ya, tadi mikrofon saya rusak lagi. Rusak ya. Sempat nggak nyala tadi soalnya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan saya lanjut 17 itu deskripsinya aja untuk bayangan aja gitu. Nah, 17. Oh, ini masih kasus 3. Uruk 17 itu masih kasus 3 tapi lebih ke spesifik seperti keterangan pernyataan umur dan kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu misalnya di setiap hari hari Minggu gitu, Pak Paskras senyum gitu. Atau setiap hari Senin Pak Panijil Nikem itu pakai pakai predlock ini, po. Dan pakai ada sayus atau kata penghubung yaitu stobe itu ada ntar untuk sebagai apa ya, tujuan gitu. Misalnya saya belajar bahasa Rusia untuk apa gitu. Ya izuchayu ruski язык, koma чтобы apa. Biasanya dia pakai yang SW. Чтобы чтобы выучить новый язык gitu. Untuk belajar bahasa baru saja gitu misalnya. Mungkin di bahasa Inggris itu lebih kayak in order to gitu ya. Iya, Stop it. betul, betul bisa. In order to gitu. Tapi
Dia pakai koma kalau bahasa Rusia ini harus pakai koma. Чтобы. Tuh. Oke, ada yang tanyakan? Kak, jadi ini di Mm-mm. Eropa tadi 17 apa aja yang dipelajarin, Kak? Oke, tadi ini masih kasus 3. Tapi ke umur dan waktu. Atau tempat juga ada. Pakai yang predlog po itu kalau yang waktu. Dan Stobei. Sayus dia. Untuk apa gitu. Sesuatu dilakukan. Misalnya saya belajar bahasa Rusia untuk mempelajari bahasa baru saja gitu. Ya, изучаю русский язык, чтобы учить новый язык gitu. Seperti itu. Gimana, Marcel? Oh, oke. Oke, Mm. makasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, yang lain aman? Jadi ini mungkin lebih ke arah itu ya, Kak, yang kayak tadi kan Kak Orok 16 bahas kamu. Mm. Kalau ini cemu ya. Iya, betul. Cemu. Lebih ke condongnya sih benda mati karena umur kan. Umur. Tapi kalau yang Yemu ini, karena dia orang, makanya yang kamu juga. Hmm. Kamu, kamu apa ya? Kalau bahasa ininya, nanyanya lupa saya lagi. Oh, skol Skol, kaliet. skol Skol kali ya. kaliet. Nah, kalau ini pakai skol kaliet dan mengacu ke orang, misalnya Antonu, misalnya Antonu, Nyinyi, Iwanu, dan seterusnya. Tuh. Tapi skol kalian juga bisa buat nanyain benda mati kan? Skol kaliet bisa juga sih, misalnya pamit, pamitnik gitu, pamitniku berarti. Kalau gitu. Hmm. Oke. Ya, tapi mau lebih condong kalau ini lebih banyak bahasannya yang cemu-cemu itu sih yang pakai po, pacemu misalnya, tapi dipisah. Pa, spasi cemu. Itu pacemu, misalnya paparku, ya gulial paparku. Saya berjalan di menyusuri atau di sekitar taman Yagulial Paulic ya. Saya berjalan menyusuri jalan atau Pagoradu menyusuri kota itu. Jadi Paciemu. Condong, condongnya ke situ. Benda mati. Ada yang tanyakan lagi? Lain Virgi aman kali. Sabita. Aman, Kak. Oke. Oke, kalau aman saya terakhir nih. Paling ya insya Allah kalau besok bisa ya. Kalau keburu karena saya ada tugas juga. Saya akan sampaikan materi tambahan mungkin insya Allah. Untuk apa itu saya belum tahu jelas. Mungkin terkait 4 keterampilan bahasa Rusia mungkin insya Allah. Atau akuisisi bahasa kedua karena ini relevan sekali kan dengan apa yang kalian pelajari selama ini yaitu bahasa Rusia gitu. Insya Allah kalau saya sempat buat materinya gitu saya selipkan besok. Ya besok akan laksanakan urok 17 ya bagian satu itu sekitar setengahnya dari urok 17 ini. Pukul 8 malam juga sekitar 8.15 atau 8.25 paling lama. Hmm, Besok insya Allah nanti bisa berdampingan dengan saya. Oke, terakhir ada yang ingin tanyakan. Saya hitung sampai 10 nih, kalau gitu. Sebelum saya tutup. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau gitu saya izin tutup. Ya, dengan demikian berakhirlah banyak kali pada malam ini Urok 16 bagian 2 tanggal 25 April 2026. Ya, itu saya tutup. Ya, seperti biasa, video Quarence Intellectum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan semua. Terima kasih banyak Waalaikumsalam sudah warahmatullahi menonton. wabarakatuh. Banyak, Kak. Terima Makasih, kasih, Kak. Kak. Iya, sama-sama.